Dengan diakomodirnya ataupun dengan dihadirkannya para 4 menteri ini, jelas statement Pak Jokowi tegas dan lugas, buka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutupi. Harusnya ini bisa menjawab seluruh tuduhan ataupun permohonan yang didalilkan, dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga jajaran menterinya. Pak Presiden itu dikenal dengan apa yang dibicarakan, beda ya dengan yang terjadi. Misalnya bahwa anaknya tidak akan mencalonkan, ternyata mencalonkan. Anaknya hanya akan mengurus bisnis, ternyata jadi politisi, begitu ya. Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. Enaknya nanti kalau mereka tersangka korupsi, benar-benar dimiskinkan kembali, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, di video kali ini kita masih akan membahas tentang 4 menteri yang di belakangnya banyak banget kontroversialnya. Ya teman-teman semua, banyak yang menanggapi dari kalangan para netizen, masyarakat biasa, tim hukum, para politisi, dan jubirnya juga. Nah teman-teman semua, yang gue fokusin di sini kali ini ya tanggapan dari Bung Ferry Amsari mengenai statement dari Pak Jokowi yang dikatakan oleh tim hukum 02. Bahwasanya Pak Jokowi berstatement mengatakan kepada 4 menteri, berpesan ya untuk membuka seterang-terangnya. Di mana 4 menteri kemarin telah dipanggil oleh MK dan kita tahu sendiri jawabannya normatif semua ya. Dan sepertinya MK pun tidak mengejar pertanyaan ataupun mengejar jawaban dari para menteri ini. Karena ya kita tahu hanya hakim yang bisa atau boleh bertanya kepada 4 menteri, bukan dari tim hukum 01 ataupun 03. Nah teman-teman semua, di sini ada juga ya netizen yang akhirnya menyala, mengatakan membicarakan tentang 4 menteri ini. Dan nanti kita akan lihat videonya ya teman-teman semua. Dan juga teman-teman semua, apakah mungkin setelah 4 menteri ini akan dipanggil juga Bapak Presiden kita Joko Widodo atau tidak? Karena setelah pemanggilan 4 menteri ini banyak banget dari tim 01 dan 03 yang mengatakan tidak puas. Tapi itu menjadi bahan olokan dari tim 02. Netizennya ya yang mengatakan sudah dikasih 4 menteri masih saja tidak puas ya. Kalian maunya apa? Panggil saja jin-jin itu. Pokoknya banyak yang ngomongin soal seperti itulah teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya ini di acara ILC. Mantap banget ini tanggapan dari Bung Ferry Amsari dan juga Bung Deddy Sitorus. Ini dia videonya. Dengan diakomodirnya ataupun dengan dihadirkannya para 4 menteri ini, ya, dan jelas statement Pak Jokowi tegas dan lugas, buka seterang-terangnya, jangan ada yang ditutupi. Harusnya ini bisa menjawab seluruh tuduhan ataupun permohonan yang didalilkan, dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga jajaran menterinya. Pak Presiden itu dikenal dengan apa yang dibicarakan, beda ya dengan yang terjadi. Misalnya bahwa anaknya tidak akan mencalonkan, ternyata mencalonkan. Anaknya hanya akan mengurus bisnis, ternyata jadi politisi, begitu ya. Saya agak khawatir kalau pernyataan itu dianggap sebagai kebenaran. Itu satu. Yang kedua, dalam konsep kecurangan tidak bisa dilihat sesederhana itu. Mungkin dimulai dengan pertanyaan sebaliknya, apakah Pak Prabowo akan menang kalau tidak ada gelontoran gentong babi yang masif? Apakah Pak Prabowo akan menang kalau tidak terjadi penunjukan penjabat gubernur yang menyalahkan aturan sebanyak 20 orang lebih? Apakah akan menang Pak Prabowo kalau kemudian tidak terlibat penunjukan 198 penjabat bupati dan wali kota di seluruh Indonesia kalau kemudian tidak terjadi upaya-upaya penggunaan mereka? Kalau Bang Martin cukup jeli menyimak data dan fakta dari para penjabat yang mengakui mereka berkampanye terhadap 02 itu cukup banyak. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memang dipergunakan untuk itu. Kedua, apakah Pak Prabowo akan menang jika kemudian kepala desa tidak dilibatkan dalam berbagai upaya memenangkan 02 misalnya? Terdapat perkiraan ya, bagaimana jumlah 8 organisasi kepala desa itu akan mengatur permainan di berbagai desa di seluruh Indonesia yang DPT-nya itu 81 juta. Angkanya masif. Dan kalau dilihat data lain setelah pemilu,
sebenarnya ada perkembangan data soal kecurangan. Yaitu data Litbang Kompas mengatakan terdapat 51 juta orang beralih untuk memilih 02 karena bantuan sosial kantong babi. Jadi sebenarnya harus dipertanyakan sebaliknya, Bang. Jangan dilihat datanya yang kecil lalu dibenarkan. Misalnya kemarin saya mendengar persidangan mengatakan bahwa kalau gentong babi itu benar, ya, bukankah di Sumatera Barat dan Aceh Pak Prabowo kalah gitu. Cuma 2 provinsi itu disisakan seolah-olah begitu. Tapi kalau logikanya menjelaskan bahwa jangan-jangan kalau tanpa gentong babi suara Pak Prabowo jauh lebih kecil lagi di Sumatera Barat dan di Aceh gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian soal gentong babi sudah sangat masif, itu maksimal untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, ilmuwan kepemiluan mengatakan tidak boleh ada gentong babi dalam pemilu kalau mau pemilu kita itu fair. Nah, yang terjadi hari ini pemilu kita yang menurut saya tidak fair. Kalau ini abang biarkan, Bang, pemilu kita akan begini ceritanya. Bahwa seluruh pasangan calon harus curang sehabis-habisnya. Karena dengan curang yang sehabis-habisnya, jarak angka akan sangat tinggi. Sehingga itu tidak akan dibahas dan ditindaklanjuti di Mahkamah Konstitusi. Itu problematika besar. Kalau ingin memperbaiki pemilu kita, mari bermain jujur. Mari jangan gunakan kekuasaan dan uang negara karena dia berkuasa untuk dapat terpilih kembali. Ya, mantap sekali ya jawaban dari Bung Ferry Amsari mengenai statement dari Pak Jokowi, langsung terpatahkan juga. Dan juga ini adalah ilmu ataupun pengetahuan untuk nantinya pemilu kedepannya ya, di mana memang kecurangan itu imbasnya sangat luar biasa. Maka dari itu kita sebagai rakyat mendukung penuh untuk adanya pemilu yang jurdil, jujur dan adil. Lalu tanggapan dari Bung Deddy Sitorus bagaimana? Coba kita lihat dulu videonya. Dan siapa pemicunya ini semua? Tentu kerusakan ini dimulai dari pikiran. Pikiran siapa? Kalau saya pribadi mengatakan pikiran Presiden Jokowi. Bagaimana membuktikannya? Mari saya dapat informasi. 1 hari setelah putusan MK tahun 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum. Dia tanya dengan alasan keberlanjutan, menjaga proyek-proyek segala macam, bagaimana dengan amandemen dan 3 periode. 1 hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran 3 periode. Jadi ini dimulai dari pikiran, lalu diikuti oleh tindakan. Itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini. Hilangnya moralitas, etika dan nilai-nilai. Ya, betul sekali teman-teman semua. Karena banyak juga yang akhirnya mengatakan bahwasannya dari hulunya itu memang sudah salah gitu ya, sudah melanggar. Maka dari itu bawahannya pun akhirnya ikut. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bung Deddy Sitorus ini ya. Lalu teman-teman semua, ada juga nih ya ketika orasi Bapak ini mengatakan atau menyinggung tentang 4 menteri yang dipanggil di MK. Tapi sangat emosi sekali dan ya menurut gue pribadi sih memang ada kata-kata yang kasar ya. Tapi oke lah, coba kita lihat dulu videonya. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul? Jongos tetaplah jongos bagi kita. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya. Betul? Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tongkatnya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Betul? Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah luntur, pemerintahan rezim ini gugur, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping. Setuju? Kalau menteri penjilat
Penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. Enaknya nanti kalau mereka tersangka korupsi, benar-benar dimiskinkan kembali, betul? Maka semoga undang-undang perampasan aset ini bisa terrealisasi agar para koruptor, biang-biang kerok, biang bangkrutnya bangsa ini bisa dimiskinkan kembali, betul? Sekarang kalau mereka korupsi triliunan, diponis 5 tahun, dipotong masa tahanan 50%, jadi 2,5 tahun, dia keluar, dia masih punya duit, dia masih punya harta, dia masih bisa pimpin partai, betul? Tapi kalau dimiskinkan, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, betul? Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Kita harus perjuangkan bersama. Siap bersatu, siap kompak, siap tanggal 22 hadir, siap sholat Jumat, memutus tidak sesuai dengan hati nurani, hakim memutus tidak sesuai daripada keinginan rakyat Indonesia. Demi Allah, kita akan bubut perang habis-habisan. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa, menyala. Ya teman-teman semua, walaupun di dalam perkataannya, statementnya ada kata yang menurut gua kasar banget sih ya. Tapi ya mungkin itu luapan emosi ya teman-teman semua. Tapi ada penggalan kata yang menurut gua bagus banget sih di dalamnya. Dimana beliau mengatakan bahwasanya koruptor harus dimiskinkan. Memang ini keinginan banyak rakyat dan hampir semua rakyat lah menginginkan. Siapa sih yang gak ingin koruptor itu dibinasakan? Ya kan, karena kalau koruptor itu dimiskinkan ketika keluar dari penjara, dari hukumannya gitu ya, keluar dari hukumannya, seorang koruptor tidak mampu berbuat apa-apa lagi karena sudah tak punya harta. Tapi kenyataannya koruptor bisa bebas melakukan apa saja ketika dia punya fulus. Maka dari itu benar kata Pak Anies, koruptor dimiskinkan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Halo guys, hari ini MK memanggil 4 menteri. Ya, sejak diumumkan kalau pemanggilan itu berdasarkan permintaan mahkamah gitu ya, bukan dari pemohon. Saya jujur nggak punya ekspektasi tinggi sih, karena kan yang boleh bertanya hanya para hakim. Dan hari ini terbukti pertanyaan yang diajukan ini kok gimana ya, agak-agak ajaib sih. Seperti misalnya ketika Pak Arief Hidayat menanyakan kepada Pak Muhadjir gitu ya, kenapa Pak Jokowi sering datang ke Jawa Tengah, lalu dijawab karena banyak proyek gitu ya. Lalu ketika ditanya lagi ketika Pak Arief bertanya lagi, maka pertanyaannya kemudian begini, pernah nggak dikasih perintah-perintah yang aneh-aneh gitu. Ajaib sekali kan pertanyaannya. Mana mungkin Pak Muhadjir akan menjawab, ya Pak, saya dulu pernah disuruh mengambil rambutan, kan nggak mungkin. Maka pasti akan dijawabnya yang nggak ada lah, nggak akan ada perintah yang aneh-aneh. Nah begitu juga ketika Pak Saldi Isra bertanya kepada Bu Risma, ya, kenapa kok peran Bu Risma minim sekali di pembagian bansos. Bu Risma menjawab, ya dia hanya turun kalau ada masalah gitu ya. Seperti ketika dia turun ke rumah pinggir jurang, gitu, ke tempat anak yatim piatu, menyelamatkan anak korban perkosaan. Gitu. Sebenarnya agak ajaib sih jawabannya juga, karena nggak nyambung dengan pertanyaannya. Bagaimana mungkin Bu Risma hanya turun jika ada masalah saja, sementara itu ada Menko yang membagikan, bahkan Presiden. Apakah kedudukan Menteri ini lebih tinggi dari Menko, bahkan lebih tinggi dari Presiden? Sehingga Presiden yang membagikan bansos dan Bu Risma hanya turun jika ada masalah saja. Ya sebenarnya kondisi seperti ini sudah kita duga ya. Dan nggak mungkin para menteri ini mau kalau kelihatan kinerjanya kurang baik gitu. Pengen semuanya terlihat kinerjanya bagus dan semuanya ya harus tampak baik-baik saja. Salam. Ya itulah teman-teman semua, makanya kita tidak boleh berharap banyak ketika 4 menteri dipanggil, karena jawabannya pasti ya normatif saja gitu ya. Tak mungkin juga mereka mau mengatakan yang sejujur-jujurnya. Kalau pernah diperintahkan yang aneh-aneh oleh Bapak Presiden Jokowi kan nggak mungkin juga gitu loh. Nah teman-teman semua, ini juga ada pesan yang baik ya dari seorang ustadz. Coba kita lihat dulu videonya.
Saya malu ketika ada seorang Romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam, kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam, gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita, umat Islam. 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding melakukan itu kan juga Muslim semua, betul? Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua. Cerminan kita disingkap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang seperti itu. Orang tua udah uzur itu kan, tapi dia masih berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Oke, kita tidak menuduh. Ini nanti tinggal dibuktikan saja ya. Tapi saya ingin mengambil intro. Kenapa kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini? Padahal kita ini umat Islam tahu kita sedang puasa, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kita ini dijadikan bahan olok-olokan. Ya, itu kesaksian itu menurut saya bukanlah cuma kesaksian untuk membela satu paslon, bukan. Itu menampar pipi kita semua orang Islam di Indonesia. Oh gitu. Ternyata orang Islam nih kalau mau berkuasa begitu. Malu loh, Pak. Ayo dong kita perbaiki. Persoalan etika dan kejujuran itu bukan masalah politik menurut saya. Ini kita bicara hati nurani, kita bicara marwah agama Islam yang dipertaruhkan. Itu saja kepentingan kita. Kalau kita mendiamkan ini semua bahaya. Maka itu kita harus saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Salam logika. Terima kasih buat Ibu Sri Mulyani yang sudah menerangkan dengan sangat jelas dari mana sumber bansos yang diberikan Pak Jokowi sebulan sebelum dilaksanakannya pencoblosan pemilu Pilpres maupun Pileg ya. Keterangan Ibu Sri Mulyani ini sekaligus menjawab teka-teki pertanyaan kita selama ini, kenapa Ibu Risma yang notabene Menteri Sosial tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial tersebut, karena waktu itu langsung ditangani oleh Pak Jokowi. Ternyata dana bansos itu memang bukan dari Kementerian Sosial, tapi dari dana operasional Presiden. Berarti kalau pakai dana operasional Presiden, Presiden boleh dong memakai dana itu kapan saja dan untuk keperluan apa saja. Misalkan untuk membantu elektabilitas anaknya yang mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Pertanyaan saya, terus dana operasional presiden itu sumber dananya dari mana? Apakah dana itu misalkan dipotong dari gaji presiden tiap bulan dikumpulin, atau sumbernya masih dari APBN? Kalau memang sumbernya dari APBN, berarti ada uang saya juga dong di sana. Uang pajak yang saya bayar tiap bulan, tiap tahun, tiap belanja. Ayo, berarti uang saya dipakai untuk mensukseskan Gibran sebagai Wapres dong. Ya, benar sekali Bapak. Benar sekali dugaan Anda. Ya teman-teman semua, ini video terakhir ya, cukup untuk mencerdaskan kita semua. Kita lihat videonya. Banyak berita hoax yang masih aja dikeluarin sama buzzer-buzzer, seakan-akan tuh emang ada pabriknya untuk menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax. Biar apa sih? Biar apa? Biar masyarakat tuh percaya sebenarnya berita yang emang nggak ada gitu. Biar masyarakat tuh terkesan dengan tampilan foto yang dibalut dengan caption seakan-akan itu wah banget gitu. Enggak gitu juga kalau melihat simpati orang. Gue mau spill salah satu ketololan dan kebodohan yang ada di masyarakat kita. Sebuah gambar dari menteri kita, dan di belakangnya itu ada Bapak Presiden, dan dikasih caption tulisan seperti ini: proses penandatanganan bukti pelunasan hutang Indonesia ke Cina. Yang gue miris, yang like itu ada sekitar 513.000 orang yang nge-like. Dari sini gue curiga, gue cobalah lihat komen yang ada di postingan ini. Tahu nggak, karena berita begini yang gak jelas, banyak orang yang termakan hoax dan seakan-akan tuh wah banget gitu dengan berita ini, padahal tuh dicari tahu betulnya itu apa.
kita sepil top komen yang ada di video itu dengan jumlah like 500.000 itu. Harus diakui Bapak Jokowi adalah presiden terbaik. Yang like komenan ini 37.000 orang. Kasih bilang kain, bener-bener happy ending Pak Jokowi masa jabatannya. Yang like 30.000 orang. Ada lagi 7.000 triliun hutang negara udah dibayar loh. Bu Sri Mulyani udah klarifikasi. Sehat selalu Pak Jokowi. Padahal faktanya dari CNN, utang pemerintah makin menggunung tembus 8.253 triliun per Januari. Fakta dari gambar yang tadi bukan penandatanganan pelunasan hutang, tapi foto tadi itu Presiden Jokowi dan Xi Jinping saksikan penandatanganan sejumlah MOU, bukan penandatanganan hutang. Lu pengen tahu itu apa? Nih gue kasih tahu dari berita yang sama dan sumber yang sama. Ada 10 MOU yang ditandatangani di hadapan kedua kepala negara. Satu, protokol tentang persyaratan pemeriksaan. Kedua, protokol persyaratan karantina dan kebersihan hewan. Ketiga, kerjasama implementasi inisiatif pembangunan global. 4, dialog bersama Menteri Luar Negeri. 5, kerjasama pembangunan. 6, pertukaran pengalaman untuk tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. 7, pembentukan mekanisme koordinator promosi bersama poros maritim. 8, pedalaman kerjasama bidang kedokteran. 9-10-nya adalah di berita itu. Tapi gimana? Yang begini tuh suka banget posting-posting, tambahin caption-caption gak jelas. Udah tahu nih faktanya, menilik rata-rata IQ orang Indonesia terendah di Asia Tenggara. Sengaja ya, lu pada sengaja tuh posting-posting berita gak bener. Iya, orang-orang yang IQ-nya rendah itu kagum sama lu gitu, posting berita begitu, padahal kebenarannya gak ada. Kalau tolol sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Kasian orang yang kagak tahu, jadi beranggapan berita itu bener. Tolol. Sekalian lu nih ya, nggak sekalian koruptor, lu jadiin tamel nih, lu tambahin caption. Koruptor ini menyelamatkan uang negara. Sekalian aja lu begitu. Tahu IQ masyarakat negara kita itu rendah. Mana hoax dimakan, fitnah ditelan, fakta diabaikan. Ya jelas-jelas lah. Masyarakat kita gampang dikibulin. Kalau faktanya kayak begitu, berita yang gak bener aja bisa dicerna mentah-mentah kayak gitu, kan tolol. Ya benar sekali Bang, karena yang buat konten itu memang paham bahwasanya IQ rata-rata di Indonesia itu rendah ya kan. Maka dari itu mereka buat seperti itu agar rame dan nyatanya bener kan sesuai dengan harapan. Dimana memang banyak banget orang-orang yang masih menyukai konten-konten hoax seperti itu gitu loh. Tanpa meneliti dan melihat data yang sebenarnya, apakah ini berita benar ataupun bohong. Langsung aja komentar, langsung like dan lain sebagainya. Itulah menandakan bahwasanya memang masih banyak yang bodoh. Bukan gue yang ngomong ya, tapi memang datanya seperti itu. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk komen dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.